Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu ala niyah wal iman bil qalbi. Sesungguhnya Islam itu yang lahiriah atau yang nampak, dan iman itu di dalam hati. Jamaah yang dimuliakan Allah, jika kita bicara tentang agama, bahwa agama itu bukan sekedar kepercayaan atau iman. Kalau agama itu adalah sekedar kepercayaan atau iman, maka iblis itu juga sudah beragama, tetapi iblis belum dikatakan sebagai makhluk yang beragama. Ketika dia diperintah oleh Allah, usjudu li Adam, bersujudlah kamu kepada Adam, itu perintah, dan dia tidak mau menjalankan amalan tersebut, maka dia disebut sebagai makhluk Allah yang kafir. Kemudian saya tadi katakan bahwa agama itu adalah amalan. Amalan yang dimaksud adalah amalan yang terkait dengan masalah batin dan amalan yang terkait dengan lahir. Artinya agama itu adalah amalan, baik yang batin maupun yang lahir. Amalan lahir kita yang kita lakukan tidak akan bermanfaat, tidak akan mempunyai makna bagi hidup kita tanpa perkara-perkara batin. Artinya antara lahir dan batin kita harus padu, tidak boleh berbeda. Batin lahir kita harus satu, jangan ada perbedaan. Seringkali kita berucap kepada orang saat kita melakukan sesuatu, kita mengatakan, insya Allah saya ikhlas lahir dan batin. Itu maknanya apa? Bahwa yang dilakukan oleh kita, yang nampak oleh mata orang lain, adalah perbuatan yang antara batin dan hati kita tidak ada perbedaannya. Artinya yang dilakukan oleh kita tidak lepas dan tidak keluar dari untuk mencari dan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang saya muliakan, kalau sementara akan saya berikan contoh dulu amalan batin. Amalan batin yang dimaksud tadi apa? Yang saya maksudkan amalan batin dalam agama adalah mahabbah. Mahabbah itu artinya cinta kepada Allah. Itu amalan batin.
Kemudian ikhlas. Ikhlas itu adalah apabila kita melakukan sesuatu hal, kita tidak ingin memperoleh apapun kecuali kita hanya mengharapkan ridhonya Allah. Ikhlas itu namanya ikhlas. Tidak ada detikan apapun. Kalau saya berikan contoh, ikhlas itu sebagaimana Imam Al-Ghazali menyontohkan, andai kita membuat air putih, air melek yang putih, kemudian kita masukkan ke dalam air yang kita buat tadi, milk, ya, air milk kita yang putih, kita teteskan ke dalam air tersebut, akan berubah. Teteskan setetes ke dalam gelas itu susu yang putih, maka akan berubah menjadi tidak lagi putih karena ada setetes air kopi. Nah, orang ikhlas itu gambarannya adalah susu yang putih, tidak ada warna lain kecuali putih. Kalau ada tetesan lain yang masuk ke air susu putih, akan menyebabkan tercemarnya air susu. Ikhlas itu seperti itu. Nah, ikhlas bagian dari amalan batin. Atau kalau saya contohkan ikhlas dengan contoh yang lain, jika kita berbuat sesuatu, kita hanya mengharap ridho dan ridho pahala dari Allah, maka ketika kita dicela orang tidak kecewa, dan kita ketika dipuji tidak bangga, karena cela ataupun puji dari orang tidak yang kita harapkan. Yang diharapkan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ikhlas, itu namanya amalan batin. Dan tadi saya katakan amalan lahir tidak bermanfaat dan berguna yang besar bagi kita tanpa ada amalan batin, antara lain ikhlas, tawakal, kemudian ridho terhadap qadha dan qadarnya Allah, sabar, takwa dan lain sebagainya. Itu adalah amalan batin. Kalau kita kembali kepada pengertian iman, iman adalah tasdik bil qalbi, pembenaran yang diterima oleh hati, yang dimasukkan ke dalam hati kita. Jadi kalau kita membenarkan sesuatu, yang kita benarkan tersebut kita terima dengan hati. Kemudian tidak berhenti sampai di situ. Iqrarun bil lisan, kemudian diikrarkan dengan ucapan, dengan lisan kita. Hati sudah membenarkan, tapi meminta kepada kita perwujudan yang lain. Kita mengatakan kebenaran tersebut. Ikrar kita dengan lisan, kalau dikaitkan dengan bahasa iman, kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Kita berikrar seperti itu, yakin kepada Allah. Kalau kita yakin kepada Allah, berarti tidak sekedar yakin membenarkan bahwa Allah itu adalah Tuhan, itu adalah Allah. Kita ucapkan dengan kata kita,
Kemudian tidak berhenti di situ, dilanjutkan amalun bil arkan, diwujudkan dengan perbuatan dari seluruh anggota tubuh kita sesuai dengan fungsi dari tubuh kita masing-masing. Kita ada tangan, kita ada lisan, kita ada telinga, kita ada kaki. Kita jadikan sebagai bukti bahwa kita meyakini kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidaklah salah kalau kita mengatakan bahwa agama itu adalah amalan yang menuntut kepada kita baik lahir maupun batin. Karena itulah Allah berfirman, amanu wa amilus sholihat. Jadi tidak hanya ada iman, tetapi harus ada amal wa amilus sholihat, amal yang soleh. Kalau kita tidak mau seperti itu, hanya berhenti kepada iman, tidak ada amalus sholihat, maka kita akan menjadi hamba Allah yang disebut dengan lafi khusrin. Kita akan menjadi hamba yang merugi. Saya ingin berikan sebuah contoh dalam sebuah hadis yang saya baca. Hadis tersebut dari sebuah kitab At-Targhib wa Targhib. Dalam hadis tersebut diceritakan ada malaikat yang melaporkan bahwa seseorang yang namanya ini adalah orang yang baik sekali. Banyak sekali amalan-amalan yang dia lakukan. Kemudian Allah berkata dalam hadis tersebut kepada malaikat bahwa dia melakukan yang dia lakukan saat dia di dunia. Dia berbuat bukan untukku, bukan untukku, tetapi berbuat untuk orang lain. Maka jangan meminta pahala kepadaku, memintalah kepada mereka. Disinilah saya katakan bahwa amalan yang dilakukan oleh kita adalah amalan yang harus di dalamnya amalan itu amalan yang ikhlas, amalan yang tidak keluar untuk memperoleh ridho dan pahalanya kepada Allah. Ketika dia melakukan untuk mendapatkan pengaruh, untuk mendapatkan suara atau pengaruh dari orang lain, dia tidak melakukan sebagai sebuah amal kebaikan, maka dia tidak akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada waktu pemilu yang lalu di RW saya itu ada orang yang mencalonkan diri untuk menjadi anggota dewan. Semuanya warga satu RW itu mendapat bingkisan roti. Setiap rumah diberi roti satu RW. Saya memperoleh. Begitu dibuka dari bingkisan roti, di atas tertulis, saya Kodim Suseno mau mencalonkan diri sebagai anggota DPR pusat dari Partai A. Mohon doa restunya. Ini kalau kita bertanya, dia beramal baik karena dia memberi
kepada warga semuanya roti. Tetapi pemberian yang diberikan oleh dia kepada orang lain tersebut, antara pemberian dengan batinnya tidak sejalan. Ya, tidak ada keserasian antara perbuatan dan amalan. Amalannya baik, niat nawaitunya adalah memperoleh untuk mendapatkan dukungan suara. Jadi tadi saya katakan bahwa sebuah amalan yang dilakukan oleh kita akan mendapatkan nilai yang kualitasnya baik apabila terjadi antara perpaduan lahir dan batin. Amalan lahir dan batin harus satu, tidak boleh berbeda, sehingga barulah akan mempunyai nilai yang berkualitas. Tadi di antara amalan batin yang ada dalam ajaran Islam adalah ikhlas. Ikhlas tidak punya harapan kecuali memperoleh ridhonya Allah. Tapi dengan tadi yang saya katakan, nilai ridho itu terbuang, dan tidak dengan demikian dia tidak memperoleh yang lebih baik daripada yang dia harapkan. Mudah-mudahan sebagai muqaddimah pada hari ini saya cukupkan sekian dulu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.